Bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah jalan sempit di kota tua Tiongkok. Kiri kananmu ada toko-toko kecil yang berdiri puluhan bahkan ratusan tahun. Ada toko obat tradisional dengan aroma herbal yang khas, ada kedai teh dengan suara cangkir beradu, dan ada toko kain dengan timbangan besi tua. Dari luar terlihat sederhana, bahkan terkesan biasa saja. Tidak ada papan reklame mencolok, tidak ada interior mewah. Namun di balik kesederhanaan itu, banyak dari toko-toko ini menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar, bahkan miliaran setiap bulan. Para pemiliknya tidak suka pamer, tidak sibuk mengumbar gaya hidup, dan seringkali lebih senang terlihat sederhana. Tetapi kekayaan mereka mengalir dengan tenang, seperti sungai yang tidak pernah kering. Rahasia menjadi kaya ala orang Cina tidak sekadar kerja keras. Kalau hanya kerja keras, banyak orang miskin juga bekerja keras dari pagi sampai malam. Rahasia itu ada pada cara berpikir. Cara mereka melihat uang, memandang bisnis, dan menata hidup sangat berbeda dari kebanyakan orang. Sejak kecil, anak-anak Tionghoa diajarkan bahwa uang bukan untuk dihabiskan, tetapi untuk diputar. Inilah mengapa banyak dari mereka terlihat hemat, bahkan kadang dianggap pelit oleh orang lain. Padahal, yang mereka lakukan adalah menahan diri demi mengumpulkan modal. Uang itu lalu diputar untuk membuka usaha, membeli barang dagangan, atau mengembangkan investasi. Prinsipnya sederhana, jangan biarkan uang tidur. Kalau ada uang, segera pikirkan bagaimana caranya uang itu menghasilkan uang baru. Seorang pedagang kecil dengan modal 10 juta rupiah, misalnya, bisa saja memilih menghabiskan uang itu untuk barang konsumtif. Tapi bagi pedagang Tionghoa, uang itu adalah bibit. Mereka akan putar menjadi stok barang dagangan. Dari situ, 10 juta menjadi 12 juta, 12 menjadi 15, hingga bertahun-tahun kemudian jumlahnya membesar jauh melampaui apa yang dibayangkan. Orang Cina juga terkenal sabar. Mereka tidak mencari kaya dalam semalam. Mereka bisa bertahan hidup sederhana bertahun-tahun hanya demi membangun pondasi yang kuat. Banyak orang tergoda investasi cepat, main judi, atau ikut skema bodong karena ingin instan. Tapi mereka tidak takut terlihat biasa saja, karena mereka yakin bahwa menunggu dengan disiplin akan menghasilkan buah yang manis di masa depan. Kalau kamu berjalan ke berbagai kota besar di dunia, kamu akan menemukan Chinatown. Itu bukan kebetulan. Itu bukti bahwa komunitas Cina selalu membawa semangat berdagang dimanapun mereka berada. Mereka tidak menunggu pemerintah, tidak mengandalkan belas kasihan, melainkan membangun sistem mereka sendiri. Mereka membentuk jaringan yang kuat, saling mendukung antar keluarga, dan memastikan generasi berikutnya lebih maju daripada sebelumnya. Rahasia lain yang tidak kalah penting adalah pendidikan finansial sejak kecil. Anak-anak Tionghoa sering diajak ke toko, diperlihatkan cara melayani pelanggan, dihitungkan modal, keuntungan, dan kerugian. Jadi sejak dini mereka sudah akrab dengan uang. Bandingkan dengan banyak keluarga lain yang menganggap uang tabu untuk dibicarakan. Anak-anak tumbuh tanpa pemahaman finansial, lalu bingung ketika dewasa harus mengelola pendapatan sendiri. Mereka juga punya pandangan unik tentang hutang. Hutang tidak dihindari, tetapi juga tidak sembarangan dipakai. Hutang bagi mereka adalah alat. Kalau digunakan untuk memperbesar usaha atau membeli aset, itu dianggap wajar. Tetapi kalau dipakai untuk gaya hidup, membeli barang mewah, atau sekadar gengsi, itu dianggap bodoh. Karena itulah banyak pengusaha Tionghoa berani berhutang besar, namun tetap aman, sebab hutangnya dipakai untuk hal yang produktif. Kunci lain adalah kekeluargaan dan jaringan. Banyak orang Cina yang sukses bukan karena mereka jenius seorang diri, melainkan karena ada dukungan jaringan yang solid. Mereka percaya bahwa kepercayaan lebih berharga daripada kontrak. Jika sudah saling percaya, bisnis bisa berjalan lancar bahkan tanpa tanda tangan di atas kertas. Rasa saling percaya itu yang membuat mereka tahan menghadapi badai ekonomi. Selain itu, mereka pandai melihat peluang kecil. Tidak ada bisnis yang terlalu remeh bagi mereka. Jualan makanan kecil-kecilan di pinggir jalan pun bisa jadi pintu kekayaan jika dikelola serius. Banyak restoran besar yang awalnya hanyalah warung sederhana di gang sempit. Bedanya, mereka tidak berhenti di situ. Mereka terus memperbaiki rasa, melayani pelanggan dengan ramah, dan memperluas usaha sedikit demi sedikit. Semua rahasia ini tampak sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Banyak orang sibuk mengejar teori bisnis rumit, tapi lupa hal-hal dasar seperti disiplin, kesabaran, dan keberanian memutar uang. Orang Cina justru fokus pada dasar-dasar itu, dan hasilnya nyata. Di balik kesuksesan finansial yang tampak dari luar,
Ada pola pikir yang jarang disadari banyak orang. Orang Cina melihat uang bukan sekadar alat tukar, tetapi juga energi. Energi itu harus mengalir, harus bergerak, harus memberi manfaat lebih besar dari sekadar disimpan. Karena itu, mereka selalu mencari cara agar setiap rupiah, setiap yuan, setiap dolar yang mereka miliki, bekerja untuk mereka. Kalau diperhatikan, banyak dari mereka yang membuka usaha tidak muluk-muluk. Ada yang hanya berjualan sayur, ada yang hanya membuka toko kelontong, ada yang hanya berjualan makanan sederhana. Tetapi mereka tahu bagaimana cara mengelola. Barang dibeli dalam jumlah besar agar lebih murah, dijual dengan keuntungan tipis, tetapi perputaran cepat. Lambat laun, keuntungan kecil itu terkumpul menjadi modal besar. Prinsipnya adalah jangan menunggu untung besar sekali jalan, tapi biarkan keuntungan kecil menetes terus-menerus hingga menjadi lautan. Ada satu cerita menarik. Seorang pedagang tua pernah berkata, lebih baik saya untung 100 rupiah 10.000 kali daripada untung 1 juta sekali lalu berhenti. Karena kalau hanya mengandalkan satu kali, kalau gagal maka habis. Tetapi jika alirannya kecil tapi stabil, maka bisnis tidak akan pernah mati. Inilah pola pikir yang membuat mereka tahan menghadapi krisis. Saat banyak orang panik karena pendapatan menurun, pedagang Cina masih bisa bertahan karena mereka sudah terbiasa hidup dengan perputaran kecil namun konsisten. Mereka tidak meletakkan semua harapan pada satu sumber. Kalau toko utama sedang sepi, masih ada usaha kecil lain yang menopang. Kalau satu bisnis goyah, masih ada saudara atau jaringan yang siap membantu. Hal yang menarik juga adalah bagaimana mereka memandang pengeluaran. Banyak orang tergoda menghabiskan uang untuk barang-barang yang membuat mereka terlihat sukses. Mobil baru, pakaian mahal, atau rumah mewah. Tetapi orang Cina sering memilih sebaliknya. Mereka rela naik kendaraan umum, rela memakai baju sederhana, bahkan rela tinggal di rumah yang tidak terlalu besar asalkan punya modal untuk usaha. Karena mereka percaya, kemewahan hari ini bisa menjadi penghalang bagi kebebasan besok. Ada pepatah yang mereka pegang, jangan makan habis modal. Artinya, jangan pernah menghabiskan uang yang seharusnya diputar untuk bisnis hanya demi memuaskan keinginan sesaat. Kalau ada keuntungan, sebagian boleh dipakai untuk kebutuhan, tapi modal utama harus tetap utuh dan terus bekerja. Itulah sebabnya, meskipun mereka terlihat hemat, lama-lama mereka punya kekayaan yang jauh lebih besar daripada orang yang setiap hari pamer gaya hidup. Rahasia lain yang sering dilupakan adalah kemampuan mereka untuk hidup berlapis-lapis. Maksudnya, mereka tidak hanya mengandalkan satu strategi, tapi selalu punya cadangan. Jika bisnis besar mereka jalan, usaha kecil tetap hidup. Kalau bisnis modern mereka berkembang, warung sederhana pun tidak ditutup. Mereka percaya bahwa roda ekonomi harus punya banyak titik putaran. Kita juga bisa belajar dari cara mereka mengajarkan anak-anak tentang nilai uang. Anak-anak tidak hanya diajarkan menabung, tetapi juga diajarkan menghasilkan. Seorang anak bisa saja diberi sedikit modal oleh orang tuanya untuk membeli permen, lalu menjualnya kembali di sekolah. Dari situ anak belajar bahwa uang bisa tumbuh kalau diputar. Hal kecil ini kelihatan sepele, tapi dampaknya besar sekali untuk pola pikir ke depan. Anak-anak tumbuh dengan pemahaman bahwa uang bukan sekadar hadiah, melainkan hasil dari usaha dan kecerdikan. Kalau kita melihat keluarga-keluarga besar keturunan Cina, seringkali mereka punya tradisi berkumpul bukan hanya untuk makan, tetapi juga membicarakan bisnis. Dalam satu meja makan, bisa saja dibicarakan bagaimana strategi dagang, apa yang harus dibeli, bagaimana membantu saudara yang sedang butuh modal, atau peluang usaha baru yang bisa dikerjakan bersama. Jadi keluarga bukan hanya tempat pulang, tapi juga pusat kekuatan ekonomi. Banyak orang di luar komunitas mereka hanya melihat hasil akhirnya, toko ramai, bisnis besar, rumah mewah. Tetapi jarang yang mau menengok perjalanan panjang yang penuh pengorbanan. Di balik kekayaan itu ada bertahun-tahun hidup hemat, ada hari-hari tanpa tidur demi menjaga toko, ada perjuangan mengajarkan anak-anak disiplin. Dan semua itu dilakukan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk generasi berikutnya. Prinsip lain yang melekat adalah jangan pernah berhenti belajar. Orang Cina selalu terbuka dengan perubahan zaman. Ketika era perdagangan tradisional masih dominan, mereka jago di pasar. Ketika era digital datang, mereka cepat beradaptasi, membuka toko online, menggunakan teknologi, bahkan menguasai pasar global. Mereka tidak takut meninggalkan cara lama kalau ada cara baru yang lebih efektif. Tetapi nilai-nilai dasar tetap sama, disiplin, hemat, dan memutar uang. Kalau kita perhatikan, salah satu kekuatan orang Cina adalah kemampuan mereka melihat uang bukan sebagai tujuan akhir,
melainkan sebagai alat untuk kebebasan. Banyak orang bekerja mati-matian hanya untuk mendapatkan gaji, lalu menghabiskan gaji itu demi kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk kesenangan sesaat. Siklus itu terus berulang tanpa henti, sehingga mereka tidak pernah keluar dari lingkaran yang sama. Sementara itu, orang Cina menggunakan uang sebagai tangga untuk naik ke tingkat berikutnya. Mereka tidak puas hanya dengan cukup, mereka ingin punya kontrol penuh atas waktu dan pilihan hidup mereka. Ambil contoh sederhana, seorang karyawan yang rajin menabung mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk bisa membeli rumah. Tetapi seorang pedagang Tionghoa, dengan modal usaha yang terus diputar, bisa mengumpulkan keuntungan berlipat-lipat lebih cepat. Mereka tidak mengandalkan satu aliran pendapatan, tetapi menciptakan banyak pintu pemasukan sekaligus. Dari situlah kebebasan finansial datang, bukan dari menunggu gaji bulanan. Ada satu hal menarik lain, yaitu cara mereka memandang resiko. Banyak orang terlalu takut mencoba bisnis karena khawatir gagal. Tetapi bagi orang Cina, gagal itu bagian dari perjalanan. Mereka percaya bahwa lebih baik mencoba dan rugi sedikit daripada tidak mencoba sama sekali. Karena setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang tidak akan didapat dari sekadar duduk diam. Mereka terbiasa memulai dari kecil, sehingga kalau gagal pun kerugian tidak menghancurkan hidup. Dari kegagalan kecil itulah mereka belajar, lalu tumbuh lebih kuat. Filosofi mereka tentang resiko sederhana, jangan bertaruh seluruh hidup pada satu kesempatan. Sebaliknya, bagi mereka lebih baik punya 10 peluang kecil yang masing-masing memberi sedikit keuntungan, daripada satu peluang besar yang bisa merusak segalanya jika gagal. Inilah yang membuat mereka tanpa hati-hati tapi juga berani. Hati-hati dalam mengukur, berani dalam melangkah. Kita juga bisa melihat bagaimana mereka membentuk komunitas ekonomi yang sangat solid. Di banyak negara, komunitas Tionghoa seringkali saling mendukung satu sama lain. Kalau ada yang membuka usaha baru, saudara atau teman-teman dekat akan ikut membeli, ikut mempromosikan, atau bahkan ikut menanam modal. Dukungan semacam ini membuat bisnis mereka cepat berkembang. Sementara di tempat lain, tidak jarang orang justru merasa iri ketika tetangganya sukses, bukannya ikut membantu. Perbedaan mentalitas inilah yang membentuk ekosistem ekonomi yang kuat. Selain itu, ada satu rahasia kecil yang sering tidak disadari, yaitu kesediaan mereka untuk bekerja di tempat yang tidak diminati orang lain. Mereka mau masuk ke bisnis yang dianggap remeh, yang mungkin dianggap kotor, atau bahkan melelahkan. Misalnya membuka laundry, menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, atau menjadi pemasok di pasar tradisional. Justru karena bisnis itu dianggap sepele oleh banyak orang, persaingannya tidak terlalu ketat. Dari sanalah mereka bisa menguasai pasar, pelan-pelan naik kelas, hingga akhirnya menjadi pemain besar. Ada juga kebiasaan mereka mencatat segala sesuatu dengan teliti. Setiap pemasukan, setiap pengeluaran, sekecil apapun, selalu dicatat. Hal ini mungkin terlihat merepotkan, tetapi dari catatan itulah mereka tahu posisi keuangan sebenarnya. Mereka bisa melihat kapan bisnis untung, kapan rugi, dan apa yang harus diperbaiki. Banyak orang bangkrut bukan karena bisnisnya jelek, melainkan karena tidak tahu kemana uangnya pergi. Dengan pencatatan yang rapi, orang Cina bisa menjaga bisnis tetap sehat. Dalam keluarga, mereka juga menanamkan prinsip pengorbanan. Orang tua rela bekerja keras habis-habisan, tidak menikmati banyak hal, demi menyekolahkan anak-anaknya atau memberi mereka modal usaha. Mereka percaya bahwa pengorbanan satu generasi akan membuahkan kemakmuran bagi generasi berikutnya. Karena itu, jarang sekali kita melihat keluarga Cina yang benar-benar miskin turun-temurun. Kalaupun ada yang jatuh, biasanya generasi berikutnya bangkit lagi karena sudah ditanamkan nilai kerja keras dan disiplin sejak kecil. Satu lagi yang menarik adalah cara mereka menilai orang. Mereka tidak terlalu peduli gelar atau status sosial, yang mereka lihat adalah kerja nyata. Seorang anak muda yang mau belajar berdagang dan disiplin bisa lebih dihargai daripada orang yang sekadar pintar bicara. Mereka percaya bahwa hasil nyata lebih penting daripada penampilan. Itu sebabnya, meski banyak dari mereka memulai dengan pakaian sederhana dan gaya hidup biasa, hasil kerja keras mereka akhirnya terlihat dalam kekayaan yang nyata. Mereka juga punya prinsip untuk tidak membuang waktu. Waktu dianggap lebih berharga daripada uang, karena waktu yang hilang tidak bisa kembali. Maka jangan heran kalau mereka selalu sibuk, selalu mencari peluang, selalu menghitung langkah. Bahkan ketika mereka duduk santai, pikiran mereka tetap bekerja, mencari ide atau peluang baru. Bagi mereka, waktu yang terbuang percuma sama saja dengan uang yang hilang. Ada pula rahasia mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan. Ketika mereka merantau ke negara baru,
Mereka cepat belajar bahasa setempat, cepat memahami budaya, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai dasar mereka. Perpaduan inilah yang membuat mereka bisa diterima sekaligus tetap kuat. Mereka bisa menjadi bagian dari masyarakat, tetapi juga punya identitas sendiri yang kokoh. Identitas itu yang menjaga mereka tetap solid dan tidak mudah goyah. Kalau diperhatikan, banyak juga orang Cina yang punya kebiasaan menginvestasikan keuntungan mereka ke tanah atau properti. Mereka tahu bahwa tanah tidak bisa diproduksi lagi, sehingga nilainya akan naik terus seiring waktu. Maka jangan heran kalau keluarga-keluarga mereka yang sederhana di awal, lama-lama menjadi pemilik ruko, tanah, dan bangunan besar di kota. Semua itu dimulai dari kebiasaan menyisihkan keuntungan untuk membeli aset, bukan dihabiskan untuk barang konsumtif. Di banyak cerita, orang sering bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang perantau dari keluarga sederhana bisa berubah menjadi pemilik bisnis besar hanya dalam beberapa puluh tahun. Jawabannya kembali lagi ke pola pikir dan kebiasaan yang terus dijaga. Orang Cina jarang sekali membuang waktu hanya untuk menyesali nasib. Mereka lebih suka memikirkan apa yang bisa dikerjakan dengan kondisi yang ada. Kalau hanya punya sedikit modal, itu bukan alasan untuk menyerah. Justru dari modal kecil itulah mereka mulai belajar, lalu tumbuh. Ada kisah nyata tentang seorang pedagang yang datang ke kota besar hanya dengan membawa koper berisi pakaian dan sedikit uang. Hari-hari pertamanya diisi dengan bekerja di toko orang lain, belajar cara berjualan, mengamati perilaku pelanggan, dan sedikit demi sedikit menyisihkan uang. Setelah beberapa tahun, ia membuka kios kecil sendiri. Kios itu tidak besar, hanya cukup untuk menjual beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Tetapi karena dikelola dengan sabar, setiap keuntungan kecil tidak dihabiskan, melainkan diputar kembali menjadi stok baru. Puluhan tahun kemudian, kios itu berkembang menjadi toko besar, lalu menjadi jaringan usaha yang diwariskan kepada anak-anaknya. Kisah seperti ini bukan 1-2 kali terdengar, melainkan ratusan, bahkan ribuan kali terjadi. Dari cerita itu kita bisa belajar bahwa yang membuat mereka kaya bukanlah keberuntungan semata, tetapi konsistensi. Mereka tidak menunggu keajaiban, mereka menciptakan jalannya sendiri. Sedikit demi sedikit, perlahan, tetapi pasti. Salah satu sikap yang membuat mereka berbeda adalah kerelaan untuk menunda kesenangan. Banyak orang ingin menikmati hasil secepat mungkin, tetapi mereka rela menahan diri. Kalau ada keuntungan, mereka tidak buru-buru membeli mobil baru atau perhiasan. Sementara banyak orang lain berhenti di tengah jalan karena takut gagal, mereka justru menjadikan kegagalan sebagai guru terbaik. Pada akhirnya, rahasia kekayaan ala orang Cina bukan hanya soal kerja keras atau hemat. Itu adalah kombinasi antara pola pikir, filosofi, strategi, jaringan sosial, dan kesabaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka tahu bahwa membangun kekayaan butuh waktu panjang, dan mereka bersedia menempuh jalan itu tanpa tergesa-gesa. Kalau kita bicara tentang rahasia kaya ala orang Cina, kita tidak bisa lepas dari filosofi kuno yang sudah berakar ribuan tahun. Cara berpikir mereka tentang uang bukan hanya hasil pengalaman berdagang, tetapi juga hasil warisan nilai-nilai leluhur yang dibentuk dari ajaran-ajaran besar seperti Konfusianisme, Taoisme, dan bahkan pengaruh ajaran Buddha. Filosofi-filosofi ini, meski lahir ribuan tahun lalu, masih membentuk cara hidup mereka sampai hari ini. Ambil contoh Konfusius. Ia mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan disiplin, keteraturan, dan rasa hormat kepada keluarga. Dari situlah lahir budaya orang Cina yang sangat mementingkan keluarga sebagai pusat kehidupan. Dalam bisnis, prinsip ini diterjemahkan menjadi usaha keluarga. Anak-anak sejak kecil sudah dilibatkan, bukan hanya untuk membantu, tetapi juga agar terbiasa memahami bagaimana uang dihasilkan dan bagaimana uang dikelola. Itulah sebabnya, banyak toko kelontong, restoran, atau usaha kecil Cina yang terlihat sederhana, tetapi kuat bertahan dari generasi ke generasi. Lalu ada Taoisme yang mengajarkan keseimbangan. Dalam konteks finansial, keseimbangan ini diterjemahkan sebagai kemampuan mengelola untung dan rugi, berani mengambil risiko, tetapi tetap tahu kapan harus mundur. Orang Cina tidak gegabah dalam mengambil keputusan bisnis. Mereka selalu mempertimbangkan keseimbangan jangka panjang. Kalau ada peluang, mereka ambil. Tetapi kalau peluang itu justru berisiko menghancurkan seluruh modal, mereka tidak segan menahan diri. Prinsip keseimbangan ini membuat banyak pengusaha Cina mampu bertahan melewati krisis demi krisis. Satu hal yang sering mengejutkan orang luar adalah betapa sederhana kehidupan sebagian besar keluarga Cina meskipun sudah kaya raya. Mereka masih makan di rumah, memasak sederhana, dan jarang sekali menghamburkan uang di restoran mewah.
Mereka lebih suka menyimpan uang itu untuk investasi berikutnya. Karena bagi mereka, kemewahan bukanlah tujuan, melainkan hasil sampingan dari kerja keras yang konsisten. Kalau kita perhatikan pula, banyak orang Cina yang punya pandangan jangka panjang. Mereka tidak hanya memikirkan hari ini atau besok, tetapi memikirkan 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Itulah mengapa mereka suka membeli tanah atau properti. Tanah mungkin tidak menghasilkan keuntungan langsung dalam waktu dekat, tetapi mereka tahu nilainya akan terus naik. Bahkan jika generasi sekarang tidak menikmatinya, generasi berikutnya yang akan merasakan. Cara berpikir panjang seperti inilah yang membuat kekayaan mereka tidak cepat habis. Mereka juga paham bahwa dunia selalu berubah. Maka mereka tidak takut belajar hal baru. Ketika dunia berubah ke arah digital, mereka cepat beradaptasi, membuka toko online, belajar teknologi, dan ikut masuk ke pasar global. Mereka tidak mengeluh tentang perubahan zaman, melainkan mencari cara untuk memanfaatkannya. Inilah sikap yang membuat mereka tetap relevan dari generasi ke generasi. Kalau kita rangkum, ada 3 inti yang membuat mereka bisa kaya. Pertama, disiplin dalam mengelola uang, terutama dengan tidak menghabiskan modal dan selalu memutarnya kembali. Kedua, kesabaran untuk menunda kesenangan demi hasil yang lebih besar di masa depan. Ketiga, kecerdikan dalam membangun jaringan dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. 3 hal ini sederhana, tetapi jarang dilakukan dengan konsisten oleh banyak orang. Namun sebenarnya, di balik semua rahasia itu, ada satu hal yang lebih mendasar, cara mereka memandang hidup. Mereka percaya bahwa hidup adalah perjuangan yang harus dijalani dengan tekun. Tidak ada yang bisa didapat tanpa usaha, dan semua yang diperoleh harus dijaga dengan kerja keras. Itulah semangat yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga kekayaan mereka tidak hanya berhenti di satu titik, melainkan terus berkembang. Sementara itu, pengaruh ajaran Buddha memberi warna dalam hal kesederhanaan dan kesadaran. Banyak orang Cina, meskipun kaya raya, tetap memilih hidup sederhana. Mereka tidak selalu pamer kekayaan, tidak selalu mengejar kemewahan. Sebab dalam pandangan mereka, kekayaan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan keamanan, masa depan keluarga, dan kadang juga sarana untuk berbuat baik. Itulah mengapa ada banyak pengusaha Cina yang menjadi dermawan besar, membangun sekolah, rumah sakit, atau yayasan sosial. Selain dari ajaran-ajaran besar itu, ada juga filosofi praktis yang diturunkan dari pepatah-pepatah kuno. Misalnya pepatah yang berbunyi, setetes demi setetes, air bisa melubangi batu. Artinya, kerja keras kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Filosofi ini tercermin dalam cara mereka mengelola uang, sedikit demi sedikit, menabung, menahan diri, dan akhirnya punya modal untuk langkah besar. Ada juga pepatah lain, jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Prinsip ini membuat mereka selalu berusaha mencari diversifikasi dalam bisnis. Kalau hari ini berjualan kain, besok mereka juga mencoba berinvestasi di tanah, atau membuka usaha makanan. Dengan begitu, ketika satu sektor jatuh, mereka masih punya cadangan dari sektor lain. Pola pikir ini terbukti efektif, karena banyak keluarga Cina yang tidak pernah jatuh total meskipun menghadapi masa sulit. Filosofi Cina juga menekankan arti penting relasi atau yang mereka sebut guanxi. Bagi orang Cina, jaringan sosial adalah kekayaan tak ternilai. Hubungan baik dengan saudara, teman, tetangga, atau bahkan pelanggan, bisa menjadi pintu menuju peluang bisnis baru. Mereka paham bahwa uang tidak selalu datang dari modal besar, tetapi seringkali datang dari hubungan baik yang dijaga dengan kepercayaan. Kalau kita melihat bagaimana filosofi ini diterapkan dalam kehidupan nyata, hasilnya luar biasa. Misalnya, ada keluarga yang membuka toko sembako kecil. Mereka menjaga hubungan baik dengan pelanggan, memberi hutang kecil dengan catatan, bahkan mengingat nama anak-anak pelanggan mereka. Hasilnya, toko itu jadi tempat langganan yang dipercaya semua orang. Ketika modal sudah cukup besar, mereka buka cabang. Semua itu terjadi bukan hanya karena pintar menghitung untung rugi, tetapi juga karena pandai menjaga hubungan. Yang menarik, filosofi ini juga diterapkan dalam cara mendidik anak. Banyak orang tua Cina tidak hanya menekankan nilai akademis, tetapi juga nilai kesabaran, kerja keras, dan kebiasaan menabung. Sejak kecil, anak-anak mereka sudah diajari menghargai uang. Ada yang diberi celengan, ada yang diminta membantu di toko, atau bahkan diminta ikut berjualan saat liburan sekolah. Semua ini bukan sekadar soal mencari uang tambahan, melainkan latihan mental agar anak-anak mengerti arti usaha dan tanggung jawab.
Satu hal yang mengagumkan adalah bagaimana mereka menjaga reputasi. Bagi orang Cina, kepercayaan adalah modal yang lebih besar daripada uang. Sekali orang percaya pada mereka, maka pintu bisnis terbuka lebar. Oleh karena itu, mereka sangat hati-hati menjaga nama baik. Mereka tidak ingin dikenal sebagai penipu, karena sekali rusak, sulit diperbaiki. Bahkan banyak dari mereka yang rela rugi sedikit demi menjaga kepercayaan pelanggan. Mereka percaya bahwa kerugian kecil hari ini akan terbayar dengan keuntungan besar di masa depan. Kalau bicara soal jaringan, orang Cina memiliki kekuatan luar biasa dalam membangun komunitas. Mereka saling membantu, saling memberi informasi, bahkan saling menyelamatkan dalam kondisi sulit. Misalnya, ketika ada anggota keluarga atau kerabat yang ingin membuka usaha, yang lain akan ikut menyumbang modal. Dengan cara ini, satu orang tidak berjuang sendirian. Dari sinilah lahir bisnis keluarga yang kuat, yang bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Menariknya lagi, mereka tidak hanya berpikir untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang. Banyak dari mereka yang membeli aset bukan untuk dijual kembali dalam waktu dekat, tetapi untuk diwariskan. Anak-anak mereka sudah disiapkan sejak kecil untuk menjaga dan mengembangkan warisan itu. Dengan begitu, kekayaan keluarga tidak hanya bertahan satu generasi, melainkan bisa berkembang dari waktu ke waktu. Banyak orang terkagum-kagum melihat bagaimana keluarga Cina bisa memiliki ruko-ruko strategis di pusat kota. Padahal, semua itu dimulai dari membeli satu ruko kecil, lalu membesarkan usaha, membeli ruko kedua, dan seterusnya. Satu demi satu, dengan sabar, tanpa tergesa-gesa, hingga akhirnya mereka menguasai aset yang nilainya luar biasa besar. Filosofi mereka tentang kekayaan juga menarik. Mereka tidak melihat kekayaan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk memberi keamanan dan kebebasan bagi keluarga. Mereka ingin memastikan anak-anak dan cucu-cucu mereka tidak kekurangan, bisa bersekolah dengan baik, dan punya modal untuk hidup lebih baik. Karena itu, mereka tidak segan bekerja keras sekarang demi masa depan keluarga. Kalau kita perhatikan, banyak orang Cina yang tetap sederhana meskipun kaya raya. Mereka tidak suka terlalu menonjolkan diri, karena bagi mereka pamer hanya mengundang masalah. Lebih baik kaya diam-diam daripada miskin tapi terlihat kaya. Sikap inilah yang membuat mereka jarang terjebak dalam perlombaan gengsi yang melelahkan. Pada akhirnya, rahasia menjadi kaya ala orang Cina bukanlah sesuatu yang misterius atau sulit dipahami. Rahasia itu justru ada dalam hal-hal yang sederhana: bekerja keras, berhemat, disiplin, memutar uang, membangun jaringan, menjaga kepercayaan, dan berpikir jangka panjang. Sederhana, tetapi jarang ada yang mampu melakukannya secara konsisten. Ada satu hal menarik yang jarang disadari banyak orang. Bagi sebagian besar masyarakat, uang dianggap sebagai sesuatu yang harus segera dibelanjakan. Begitu gaji cair, langsung dihabiskan untuk hiburan, makan di luar, atau barang-barang konsumtif. Tetapi bagi banyak orang Cina, uang itu seperti benih. Mereka tidak pernah langsung menghabiskannya. Setiap rupiah, setiap lembar uang, diperlakukan seperti bibit yang bisa tumbuh menjadi pohon besar bila ditanam dengan benar. Mereka menunda kesenangan demi membiarkan bibit itu tumbuh, hingga suatu hari hasilnya bisa dipetik berkali-kali lipat. Prinsip menunda kesenangan ini terlihat jelas dalam gaya hidup sehari-hari. Banyak orang kaya keturunan Cina yang masih makan sederhana, memakai pakaian biasa, dan tidak gengsi naik kendaraan umum atau motor tua. Padahal mereka sanggup membeli mobil mewah. Tetapi, mereka tahu bahwa mobil bukanlah aset, melainkan beban. Mobil nilainya turun, sementara ruko, tanah, atau bisnis nilainya naik. Maka mereka rela menunda pembelian barang-barang mewah, sampai bisnis dan aset mereka benar-benar kokoh. Ada kisah nyata tentang seorang pedagang tekstil di sebuah kota kecil. Setiap hari ia menyisihkan sebagian kecil keuntungan, lalu membeli emas batangan sedikit demi sedikit. Ia tidak pernah memakainya sebagai perhiasan, tidak dipamerkan, hanya disimpan rapat. Bertahun-tahun kemudian, harga emas naik berkali lipat. Dari situ ia punya modal untuk membeli tanah, lalu membangun ruko, lalu menyewakannya. Dari satu langkah kecil, kehidupannya berubah besar. Kalau kita lihat lebih jauh, kekuatan lain yang dimiliki orang Cina adalah kemampuan mereka membaca peluang dari hal-hal kecil yang sering diabaikan orang. Ketika banyak orang ingin langsung bisnis besar dan cepat kaya, mereka justru melihat bahwa bisnis kecil yang stabil lebih berharga. Warung nasi kecil yang ramai setiap hari bisa memberi penghasilan lebih konsisten daripada bisnis besar yang penuh risiko. Mereka lebih suka memulai dari bawah, lalu perlahan naik.
Karena mereka percaya, lebih baik maju sedikit-sedikit tetapi tidak mundur, daripada berlari cepat lalu jatuh. Ada pula kebiasaan mereka dalam mendidik anak soal uang. Sejak kecil, anak-anak sudah diajari untuk membantu di toko, menghitung uang kembalian, atau sekadar mengantar barang ke pelanggan. Dari situ, anak-anak belajar arti kerja keras, nilai uang, dan pentingnya melayani dengan baik. Anak-anak tumbuh dengan mental pebisnis, bukan hanya mental pencari kerja. Mereka sudah terbiasa dengan dunia nyata sebelum dewasa, sehingga saat besar nanti mereka tidak canggung menghadapi tantangan. Salah satu hal yang membuat mereka berbeda adalah cara pandang terhadap risiko. Banyak orang takut mengambil risiko karena khawatir gagal. Tapi orang Cina paham, tanpa risiko, tidak ada keuntungan. Bedanya, mereka pintar menghitung risiko. Mereka tidak asal nekat, melainkan selalu menyiapkan rencana cadangan. Kalau usaha A gagal, mereka sudah punya usaha B untuk menutupinya. Kalau pasar lesu, mereka cari cara lain untuk tetap bertahan. Dengan begitu, meski jatuh, mereka tidak hancur. Mereka selalu bisa bangkit lagi. Menariknya, banyak orang Cina juga sangat menghargai ilmu. Meski sibuk bekerja, mereka selalu mencari kesempatan untuk belajar, baik dari buku, pengalaman, atau orang lain. Mereka tidak malu bertanya pada yang lebih pintar. Bahkan, mereka rela membayar mahal untuk mendapatkan ilmu yang bisa menguntungkan bisnisnya. Prinsip mereka sederhana. Kehilangan uang bisa dicari lagi, tetapi kehilangan ilmu berarti kehilangan peluang masa depan. Dan kalau kita bicara soal komunitas, ada kekuatan besar di sana. Mereka terbiasa membentuk perkumpulan atau organisasi marga, di mana setiap anggotanya saling mendukung. Misalnya, ada yang membuka usaha restoran, maka yang lain akan ikut makan di sana dan merekomendasikan ke teman-temannya. Dari situ, usaha kecil bisa cepat dikenal luas. Dalam dunia modern, prinsip ini terlihat jelas dalam jaringan bisnis dan perdagangan mereka yang tersebar di seluruh dunia. Hal lain yang sangat penting adalah cara mereka menjaga keseimbangan antara kerja keras dan strategi. Mereka bukan hanya pekerja keras, tetapi juga pekerja cerdas. Mereka tahu kapan harus menekan biaya, kapan harus berinvestasi, kapan harus ekspansi, dan kapan harus bertahan. Mereka tidak terburu-buru, tetapi juga tidak terlambat. Semua keputusan dipikirkan matang, dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu dan peluang masa depan. Kalau diperhatikan, filosofi hidup mereka sering tercermin dalam pepatah-pepatah kuno. Misalnya, ada pepatah yang mengatakan, air yang menetes terus-menerus bisa melubangi batu. Maknanya jelas, konsistensi lebih kuat daripada kekuatan sesaat. Itulah mengapa mereka tidak takut dengan langkah kecil, karena langkah kecil yang dilakukan terus-menerus pasti menghasilkan sesuatu yang besar. Pada akhirnya, rahasia menjadi kaya ala orang Cina bukanlah sulap atau keberuntungan semata. Itu adalah perpaduan dari kerja keras, kesabaran, penghematan, pemikiran jangka panjang, dan kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain. Semua hal itu dilakukan secara konsisten, tanpa berhenti, hingga akhirnya hasil besar datang dengan sendirinya. Kalau kita mau jujur, banyak orang sering bertanya-tanya, mengapa orang Cina bisa begitu ulet dan sukses di tanah perantauan? Jawabannya sebenarnya sederhana, karena mereka tidak pernah datang untuk sekadar numpang lewat. Setiap kali merantau, mereka datang dengan tujuan, bekerja keras, berhemat, membangun usaha, lalu menanamkan akar di tempat itu. Mereka tidak hanya mencari uang, tetapi juga membangun rumah, keluarga, dan jaringan di sana. Itulah sebabnya di hampir setiap kota, kita bisa menemukan kawasan pecinan yang ramai, penuh toko, restoran, dan usaha keluarga. Itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari ratusan tahun konsistensi. Kekuatan mereka juga ada pada pola pikir yang tidak mau bergantung pada orang lain. Banyak orang tua Cina selalu menanamkan pesan pada anak-anaknya, jangan terlalu bergantung pada pemerintah, jangan terlalu mengandalkan orang lain, belajarlah untuk berdiri di atas kaki sendiri. Maka sejak muda mereka sudah berpikir bagaimana caranya mencari uang sendiri, membuka usaha kecil, atau minimal punya keterampilan yang bisa dijual. Prinsip kemandirian inilah yang membuat mereka lebih tangguh menghadapi segala kondisi. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang pemuda keturunan Cina di sebuah kota pelabuhan. Ia datang tanpa modal besar, hanya bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Setiap hari, sebagian besar penghasilannya ia tabung. Uang itu dipakai bukan untuk kesenangan pribadi, tetapi untuk membuka lapak kecil menjual minuman segar bagi para pekerja pasar. Dari hasil lapak kecil itu, ia menambah barang dagangan, lalu menyewa kios.
Beberapa tahun kemudian, ia sudah punya toko grosir yang melayani banyak pelanggan. Orang melihatnya sukses, padahal semua dimulai dari tenaga, keringat, dan kesabaran. Kalau kita perhatikan, salah satu kebiasaan orang Cina dalam bisnis adalah tidak membiarkan uang mereka diam. Mereka tahu bahwa uang yang menganggur lama-lama habis, dimakan inflasi, dan tidak bertambah. Karena itu, setiap ada kesempatan, mereka putarkan uang. Bisa dalam bentuk membuka usaha baru, membeli aset produktif, atau bahkan meminjamkan modal kepada kerabat dengan sistem bagi hasil. Mereka percaya bahwa uang seperti air, harus terus mengalir. Kalau berhenti, maka akan menggenang dan akhirnya busuk. Banyak orang juga kagum melihat bagaimana mereka bisa tetap bersatu dalam bisnis keluarga, padahal biasanya urusan uang bisa memecah belah. Rahasianya adalah karena mereka diajari sejak kecil bahwa kepentingan keluarga lebih besar daripada kepentingan pribadi. Kalau usaha keluarga maju, semua anggota akan merasakan manfaatnya. Karena itu, meski kadang ada perbedaan, mereka tetap berusaha menjaga kebersamaan. Bahkan banyak keluarga yang membuat aturan tidak tertulis, bahwa pertengkaran boleh terjadi di dalam rumah, tetapi jangan sampai keluar rumah. Di depan orang luar, mereka harus tetap kompak. Maka jangan heran kalau mereka selalu sibuk, selalu mencari peluang, selalu menghitung langkah. Bahkan ketika mereka duduk santai, pikiran mereka tetap bekerja, mencari ide atau peluang baru. Bagi mereka, waktu yang terbuang percuma sama saja dengan uang yang hilang. Ada pula rahasia mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan. Ketika mereka merantau ke negara baru, mereka cepat belajar bahasa setempat, cepat memahami budaya, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai dasar mereka. Perpaduan inilah yang membuat mereka bisa diterima sekaligus tetap kuat. Mereka bisa menjadi bagian dari masyarakat, tetapi juga punya identitas sendiri yang kokoh. Identitas itu yang menjaga mereka tetap solid dan tidak mudah goyah. Kalau diperhatikan, banyak juga orang Cina yang punya kebiasaan menginvestasikan keuntungan mereka ke tanah atau properti. Mereka tahu bahwa tanah tidak bisa diproduksi lagi, sehingga nilainya akan naik terus seiring waktu. Maka jangan heran kalau keluarga-keluarga mereka yang sederhana di awal, lama-lama menjadi pemilik ruko, tanah, dan bangunan besar di kota. Semua itu dimulai dari kebiasaan menyisihkan keuntungan untuk membeli aset, bukan dihabiskan untuk barang konsumtif. Di banyak cerita, orang sering bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang perantau dari keluarga sederhana bisa berubah menjadi pemilik bisnis besar hanya dalam beberapa puluh tahun. Jawabannya kembali lagi ke pola pikir dan kebiasaan yang terus dijaga. Orang Cina jarang sekali membuang waktu hanya untuk menyesali nasib. Mereka lebih suka memikirkan apa yang bisa dikerjakan dengan kondisi yang ada. Kalau hanya punya sedikit modal, itu bukan alasan untuk menyerah. Justru dari modal kecil itulah mereka mulai belajar, lalu tumbuh. Ada kisah nyata tentang seorang pedagang yang datang ke kota besar hanya dengan membawa koper berisi pakaian dan sedikit uang. Hari-hari pertamanya diisi dengan bekerja di toko orang lain, belajar cara berjualan, mengamati perilaku pelanggan, dan sedikit demi sedikit menyisihkan uang. Setelah beberapa tahun, ia membuka kios kecil sendiri. Kios itu tidak besar, hanya cukup untuk menjual beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Tetapi karena dikelola dengan sabar, setiap keuntungan kecil tidak dihabiskan, melainkan diputar kembali menjadi stok baru. Puluhan tahun kemudian, kios itu berkembang menjadi toko besar, lalu menjadi jaringan usaha yang diwariskan kepada anak-anaknya. Kisah seperti ini bukan 1-2 kali terdengar, melainkan ratusan, bahkan ribuan kali terjadi. Dari cerita itu kita bisa belajar bahwa yang membuat mereka kaya bukanlah keberuntungan semata, tetapi konsistensi. Mereka tidak menunggu keajaiban, mereka menciptakan jalannya sendiri. Sedikit demi sedikit, perlahan, tetapi pasti. Salah satu sikap yang membuat mereka berbeda adalah kerelaan untuk menunda kesenangan. Banyak orang ingin menikmati hasil secepat mungkin, tetapi mereka rela menahan diri. Kalau ada keuntungan, mereka tidak buru-buru membeli mobil baru atau perhiasan. Kalau kita renungkan, inilah alasan kenapa orang Cina dimanapun berada bisa sukses. Mereka tidak hanya membawa modal materi, tetapi juga modal budaya dan filosofi hidup. Dengan filosofi itu, mereka bisa beradaptasi di mana saja, entah di desa kecil, kota besar, atau bahkan negara asing. Mereka seperti bambu, lentur, bisa dibengkokkan, tetapi tidak mudah patah. Dan inilah rahasia besar yang sering tidak disadari banyak orang. Menjadi kaya ala orang Cina bukanlah soal trik cepat kaya. Bukan soal tahu satu rumus instan. Melainkan soal menyerap filosofi hidup yang sudah teruji ribuan tahun,
lalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita perhatikan cara orang Cina mengatur uang sehari-hari, hal pertama yang mencolok adalah sikap hemat. Hemat bagi mereka bukan berarti pelit, tetapi kemampuan mengendalikan diri. Mereka bisa menahan godaan untuk pamer, menahan keinginan membeli barang mewah, hanya agar punya simpanan lebih banyak untuk masa depan. Di banyak keluarga, ada pepatah sederhana yang selalu diulang. Kalau masih bisa pakai, kenapa beli yang baru? Baju bisa dipakai berkali-kali, perabot rumah bisa diperbaiki, dan kendaraan bisa dirawat selama mungkin. Uang yang berhasil dihemat tidak dibiarkan mengendap begitu saja. Prinsip mereka jelas, uang harus berputar. Dari hasil hemat itu, mereka selalu mencari cara agar uang berkembang. Ada yang diputar untuk beli stok dagangan lebih banyak, ada yang dipakai untuk memperbesar toko, ada juga yang ditanamkan ke tanah atau emas. Bagi mereka, menyimpan uang tanpa mengembangkannya sama saja membiarkan peluang hilang. Ada strategi unik yang sering dipakai, yaitu membagi uang ke dalam beberapa pos. Misalnya, ada uang untuk kebutuhan sehari-hari, ada uang untuk tabungan darurat, ada uang untuk modal usaha, dan ada uang untuk investasi jangka panjang. Semua dipisahkan dengan ketat. Kalau sudah ada uang yang diputuskan untuk modal, mereka tidak akan sentuh untuk kebutuhan sehari-hari. Prinsip ini membuat mereka bisa menjaga aliran keuangan tetap stabil, tidak mudah kacau walaupun ada kebutuhan mendesak. Yang menarik, banyak orang Cina juga punya kebiasaan menabung di bentuk yang nyata, bukan hanya uang tunai. Emas adalah salah satu pilihan utama. Dari dulu sampai sekarang, emas dianggap sebagai penyelamat. Bahkan banyak ibu rumah tangga keturunan Cina yang diam-diam menyimpan emas kecil-kecilan dari hasil tabungan belanja. Emas ini bukan untuk dipakai pamer, melainkan cadangan darurat ketika keluarga membutuhkan modal besar. Selain emas, tanah juga selalu jadi pilihan investasi. Orang Cina percaya bahwa tanah tidak bisa hilang, tidak bisa dicetak ulang, dan nilainya cenderung naik. Maka, meski mereka memulai dari toko kecil, begitu ada kesempatan, mereka akan beli sebidang tanah. Bahkan kalau tanah itu belum menghasilkan apa-apa, mereka tetap sabar menunggu. Dan benar saja, 5 atau 10 tahun kemudian, tanah itu jadi aset bernilai tinggi. Rahasianya ada di bahan baku. Ia langsung bekerja sama dengan pemasok lokal sehingga biaya jauh lebih murah. Harganya lebih terjangkau, kualitas tetap terjaga. Akhirnya, ketika kedai-kedai besar tutup satu persatu, usahanya tetap ramai sampai sekarang. Hal lain yang membuat mereka kuat adalah cara mereka membangun jaringan sosial. Dalam budaya Cina, hubungan bisnis bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kepercayaan dan rasa saling membantu. Kalau seorang teman atau kerabat membutuhkan bantuan, mereka rela menalangi, dengan keyakinan bahwa suatu hari akan kembali dalam bentuk lain. Prinsip timbal balik ini membuat mereka selalu punya dukungan, meski menghadapi situasi sulit. Banyak orang gagal karena berjuang sendirian, sementara mereka berhasil karena berjalan bersama-sama. Di balik itu semua, ada satu filosofi kuno yang sering mereka pegang. Kekayaan sejati bukan diukur dari berapa banyak yang dimiliki hari ini, tetapi seberapa kokoh fondasi untuk esok hari. Itulah sebabnya mereka tidak terburu-buru ingin terlihat kaya. Mereka rela membiarkan orang lain mengejek karena masih naik motor tua, masih tinggal di rumah sederhana, atau masih makan di warung biasa. Mereka tahu, suatu hari nanti saat kekayaannya matang, mereka bisa menikmati hidup tanpa khawatir kehabisan. Kalau kita bicara tentang tanah, orang Cina punya pandangan unik. Tanah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi simbol keamanan. Banyak keluarga rela menabung puluhan tahun hanya untuk membeli sebidang tanah kecil. Mereka percaya, selama punya tanah, mereka tidak akan jatuh sepenuhnya. Tanah bisa disewakan, dibangun, atau dijadikan jaminan. Maka jangan heran kalau di banyak kota, ruko-ruko strategis perlahan dikuasai oleh keluarga Cina. Itu semua bukan hasil instan, melainkan akumulasi dari kesabaran bertahun-tahun. Ada seorang bapak tua yang dulu bekerja keras sebagai pedagang keliling. Dari keuntungan sedikit demi sedikit, ia membeli sebidang tanah di pinggir kota. Orang-orang menertawakan, karena tanah itu jauh dan tidak laku. Tetapi ia tidak peduli. 20 tahun kemudian, kota berkembang pesat, dan tanah itu menjadi kawasan ramai. Nilainya melonjak ribuan kali lipat. Dari satu langkah sederhana yang dulu dianggap bodoh, keluarganya kini hidup berkecukupan. Pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah soal disiplin. Orang Cina terbiasa hidup dengan aturan yang mereka buat sendiri, bahkan sebelum ada aturan pemerintah. Misalnya, mereka punya jadwal kerja yang ketat, jam buka toko yang konsisten,
dan target tabungan bulanan yang harus tercapai. Mereka tidak menunggu motivasi datang, karena bagi mereka, disiplin lebih penting daripada semangat sesaat. Dan satu lagi, mereka sangat menghargai proses belajar dari kegagalan. Kalau satu bisnis gagal, mereka tidak langsung menyerah dan beralih profesi. Mereka menganalisis, mencari tahu apa yang salah, lalu mencoba lagi dengan cara berbeda. Sikap ini membuat mereka semakin matang dari waktu ke waktu. Sementara banyak orang lain berhenti di tengah jalan karena takut gagal, mereka justru menjadikan kegagalan sebagai guru terbaik. Pada akhirnya, rahasia kekayaan ala orang Cina bukan hanya soal kerja keras atau hemat. Itu adalah kombinasi antara pola pikir, filosofi, strategi, jaringan sosial, dan kesabaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka tahu bahwa membangun kekayaan butuh waktu panjang, dan mereka bersedia menempuh jalan itu tanpa tergesa-gesa. Kalau kita bicara tentang rahasia kaya ala orang Cina, kita tidak bisa lepas dari filosofi kuno yang sudah berakar ribuan tahun. Cara berpikir mereka tentang uang bukan hanya hasil pengalaman berdagang, tetapi juga hasil warisan nilai-nilai leluhur yang dibentuk dari ajaran-ajaran besar seperti Konfusianisme, Taoisme, dan bahkan pengaruh ajaran Buddha. Filosofi-filosofi ini, meski lahir ribuan tahun lalu, masih membentuk cara hidup mereka sampai hari ini. Ambil contoh Konfusius. Ia mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan disiplin, keteraturan, dan rasa hormat kepada keluarga. Dari situlah lahir budaya orang Cina yang sangat mementingkan keluarga sebagai pusat kehidupan. Dalam bisnis, prinsip ini diterjemahkan menjadi usaha keluarga. Anak-anak sejak kecil sudah dilibatkan, bukan hanya untuk membantu, tetapi juga agar terbiasa memahami bagaimana uang dihasilkan dan bagaimana uang dikelola. Itulah sebabnya, banyak toko kelontong, restoran, atau usaha kecil Cina yang terlihat sederhana, tetapi kuat bertahan dari generasi ke generasi. Lalu ada Taoisme yang mengajarkan keseimbangan. Dalam konteks finansial, keseimbangan ini diterjemahkan sebagai kemampuan mengelola untung dan rugi, berani mengambil risiko, tetapi tetap tahu kapan harus mundur. Orang Cina tidak gegabah dalam mengambil keputusan bisnis. Mereka selalu mempertimbangkan keseimbangan jangka panjang. Kalau ada peluang, mereka ambil. Tetapi kalau peluang itu justru berisiko menghancurkan seluruh modal, mereka tidak segan menahan diri. Prinsip keseimbangan ini membuat banyak pengusaha Cina mampu bertahan melewati krisis demi krisis. Sementara itu, pengaruh ajaran Buddha memberi warna dalam hal kesederhanaan dan kesadaran. Banyak orang Cina, meskipun kaya raya, tetap memilih hidup sederhana. Mereka tidak selalu pamer kekayaan, tidak selalu mengejar kemewahan. Sebab dalam pandangan mereka, kekayaan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan keamanan, masa depan keluarga, dan kadang juga sarana untuk berbuat baik. Itulah mengapa ada banyak pengusaha Cina yang menjadi dermawan besar, membangun sekolah, rumah sakit, atau yayasan sosial. Selain dari ajaran-ajaran besar itu, ada juga filosofi praktis yang diturunkan dari pepatah-pepatah kuno. Misalnya pepatah yang berbunyi, setetes demi setetes, air bisa melubangi batu. Artinya, kerja keras kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Filosofi ini tercermin dalam cara mereka mengelola uang, sedikit demi sedikit, menabung, menahan diri, dan akhirnya punya modal untuk langkah besar. Ada juga pepatah lain, jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Prinsip ini membuat mereka selalu berusaha mencari diversifikasi dalam bisnis. Kalau hari ini berjualan kain, besok mereka juga mencoba berinvestasi di tanah, atau membuka usaha makanan. Dengan begitu, ketika satu sektor jatuh, mereka masih punya cadangan dari sektor lain. Pola pikir ini terbukti efektif, karena banyak keluarga Cina yang tidak pernah jatuh total meskipun menghadapi masa sulit. Filosofi Cina juga menekankan arti penting relasi atau yang mereka sebut guanxi. Bagi orang Cina, jaringan sosial adalah kekayaan tak ternilai. Hubungan baik dengan saudara, teman, tetangga, atau bahkan pelanggan, bisa menjadi pintu menuju peluang bisnis baru. Mereka paham bahwa uang tidak selalu datang dari modal besar, tetapi seringkali datang dari hubungan baik yang dijaga dengan kepercayaan. Kalau kita melihat bagaimana filosofi ini diterapkan dalam kehidupan nyata, hasilnya luar biasa. Misalnya, ada keluarga yang membuka toko sembako kecil. Mereka menjaga hubungan baik dengan pelanggan, memberi hutang kecil dengan catatan, bahkan mengingat nama anak-anak pelanggan mereka. Hasilnya, toko itu jadi tempat langganan yang dipercaya semua orang. Ketika modal sudah cukup besar, mereka buka cabang.
Semua itu terjadi bukan hanya karena pintar menghitung untung rugi, tetapi juga karena pandai menjaga hubungan. Yang menarik, filosofi ini juga diterapkan dalam cara mendidik anak. Banyak orang tua Cina tidak hanya menekankan nilai akademis, tetapi juga nilai kesabaran, kerja keras, dan kebiasaan menabung. Sejak kecil, anak-anak mereka sudah diajari menghargai uang. Ada yang diberi celengan, ada yang diminta membantu di toko, atau bahkan diminta ikut berjualan saat liburan sekolah. Semua ini bukan sekadar soal mencari uang tambahan, melainkan latihan mental agar anak-anak mengerti arti usaha dan tanggung jawab. Kalau kita renungkan, inilah alasan kenapa orang Cina dimanapun berada bisa sukses. Mereka tidak hanya membawa modal materi, tetapi juga modal budaya dan filosofi hidup. Dengan filosofi itu, mereka bisa beradaptasi di mana saja, entah di desa kecil, kota besar, atau bahkan negara asing. Mereka seperti bambu, lentur, bisa dibengkokkan, tetapi tidak mudah patah. Dan inilah rahasia besar yang sering tidak disadari banyak orang. Menjadi kaya ala orang Cina bukanlah soal trik cepat kaya. Bukan soal tahu satu rumus instan. Melainkan soal menyerap filosofi hidup yang sudah teruji ribuan tahun, lalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita perhatikan cara orang Cina mengatur uang sehari-hari, hal pertama yang mencolok adalah sikap hemat. Hemat bagi mereka bukan berarti pelit, tetapi kemampuan mengendalikan diri. Mereka bisa menahan godaan untuk pamer, menahan keinginan membeli barang mewah, hanya agar punya simpanan lebih banyak untuk masa depan. Di banyak keluarga, ada pepatah sederhana yang selalu diulang. Kalau masih bisa pakai, kenapa beli yang baru? Baju bisa dipakai berkali-kali, perabot rumah bisa diperbaiki, dan kendaraan bisa dirawat selama mungkin. Uang yang berhasil dihemat tidak dibiarkan mengendap begitu saja. Prinsip mereka jelas, uang harus berputar. Dari hasil hemat itu, mereka selalu mencari cara agar uang berkembang. Ada yang diputar untuk beli stok dagangan lebih banyak, ada yang dipakai untuk memperbesar toko, ada juga yang ditanamkan ke tanah atau emas. Bagi mereka, menyimpan uang tanpa mengembangkannya sama saja membiarkan peluang hilang. Ada strategi unik yang sering dipakai, yaitu membagi uang ke dalam beberapa pos. Misalnya, ada uang untuk kebutuhan sehari-hari, ada uang untuk tabungan darurat, ada uang untuk modal usaha, dan ada uang untuk investasi jangka panjang. Semua dipisahkan dengan ketat. Kalau sudah ada uang yang diputuskan untuk modal, mereka tidak akan sentuh untuk kebutuhan sehari-hari. Prinsip ini membuat mereka bisa menjaga aliran keuangan tetap stabil, tidak mudah kacau walaupun ada kebutuhan mendesak. Yang menarik, banyak orang Cina juga punya kebiasaan menabung di bentuk yang nyata, bukan hanya uang tunai. Emas adalah salah satu pilihan utama. Dari dulu sampai sekarang, emas dianggap sebagai penyelamat. Bahkan banyak ibu rumah tangga keturunan Cina yang diam-diam menyimpan emas kecil-kecilan dari hasil tabungan belanja. Emas ini bukan untuk dipakai pamer, melainkan cadangan darurat ketika keluarga membutuhkan modal besar. Selain emas, tanah juga selalu jadi pilihan investasi. Orang Cina percaya bahwa tanah tidak bisa hilang, tidak bisa dicetak ulang, dan nilainya cenderung naik. Maka, meski mereka memulai dari toko kecil, begitu ada kesempatan, mereka akan beli sebidang tanah. Bahkan kalau tanah itu belum menghasilkan apa-apa, mereka tetap sabar menunggu. Dan benar saja, 5 atau 10 tahun kemudian, tanah itu jadi aset bernilai tinggi. Di sisi lain, mereka juga berani berinvestasi dalam jaringan sosial. Misalnya, ada yang memberi pinjaman kecil pada saudara atau teman yang ingin membuka usaha. Pinjaman ini bukan semata untuk mencari bunga, tetapi untuk memperkuat hubungan. Kalau usaha itu sukses, keduanya diuntungkan. Kalau gagal, hubungan tetap terjaga. Dari sinilah terbentuk komunitas yang saling menguatkan. Strategi lain yang tidak kalah penting adalah keberanian mereka memulai dari kecil. Banyak orang ingin langsung punya usaha besar, tetapi orang Cina percaya bahwa langkah kecil jauh lebih baik daripada tidak mulai sama sekali. Membuka lapak kecil di pasar, menjual makanan rumahan, atau bahkan berdagang barang bekas, semua bisa jadi batu loncatan. Prinsip mereka sederhana, kalau untung Rp1.000, itu tetap lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Dari 1.000 bisa jadi puluhan ribu, dari puluhan ribu bisa jadi jutaan. Mereka juga punya kebiasaan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber penghasilan. Kalau hari ini punya toko, besok mereka juga mencari peluang lain, entah dengan menyewakan kamar kosong, menjual produk tambahan, atau mencoba usaha sampingan. Diversifikasi kecil-kecilan ini membuat mereka lebih tahan menghadapi guncangan ekonomi. Dan jangan lupakan soal generasi berikutnya.
Banyak keluarga Cina sangat serius mendidik anak-anaknya soal finansial. Anak-anak tidak hanya diajarkan menghitung uang, tetapi juga diberi tanggung jawab nyata. Ada yang disuruh menjaga kasir, ada yang diminta ikut menghitung stok, ada yang diajak ke pasar untuk belajar menawar. Dari kecil mereka sudah terbiasa melihat bagaimana uang bekerja. Itulah mengapa ketika dewasa, mereka lebih tanggap dalam menghadapi urusan finansial. Kalau kita gabungkan semua strategi ini, rahasianya bukan pada satu langkah ajaib. Rahasianya ada pada disiplin, konsistensi, dan kesabaran. Hemat, putar uang, investasi dalam bentuk nyata, mulai dari kecil, diversifikasi, dan mendidik generasi berikutnya. Semua ini seperti potongan puzzle yang bila disatukan membentuk gambaran besar kesuksesan finansial ala orang Cina. Kalau kita amati, gaya hidup finansial orang Cina seringkali terlihat sangat berbeda dari kebanyakan orang. Perbedaan ini bukan sekadar soal uang yang mereka miliki, tetapi soal cara berpikir dan memandang uang. Misalnya soal kendaraan. Banyak orang, begitu punya uang lebih, langsung tergoda membeli mobil baru. Mobil dijadikan simbol status, sesuatu yang bisa dilihat orang lain. Tetapi bagi banyak keluarga Cina, mobil hanya dianggap alat transportasi, bukan kebanggaan. Selama mobil lama masih bisa dipakai, mereka akan tetap memakainya. Bahkan ada pengusaha sukses yang sudah punya bisnis besar, tapi masih mengendarai mobil keluaran lama. Bagi mereka, yang penting bisnis berjalan, bukan sekadar tampilan luar. Bandingkan dengan sebagian orang yang rela berutang hanya untuk terlihat mapan. Mereka mungkin terlihat keren di luar, tetapi setiap bulan terbebani cicilan. Sementara orang Cina lebih memilih hidup sederhana dulu, menabung, dan baru membeli sesuatu kalau benar-benar mampu tanpa mengganggu arus kas. Soal rumah juga demikian. Banyak orang ingin langsung punya rumah besar dan mewah, meski penghasilan belum cukup. Akibatnya, gaji habis untuk membayar cicilan panjang. Orang Cina seringkali memilih rumah yang sederhana dulu, asalkan strategis dan bisa jadi aset. Mereka tidak terburu-buru memperindah rumah dengan perabot mewah. Prinsipnya jelas, rumah adalah tempat tinggal sekaligus investasi, bukan sekadar pajangan. Kalau nilainya sudah naik, mereka bisa pindah ke rumah lain sambil menjadikan rumah lama sebagai aset sewa. Gaya hidup sehari-hari pun menunjukkan perbedaan. Banyak orang suka nongkrong di kafe, makan di restoran mahal, atau belanja barang bermerek hanya untuk kesenangan sesaat. Orang Cina cenderung lebih memilih masak di rumah, membeli bahan dalam jumlah besar untuk lebih hemat, dan jarang menghamburkan uang untuk hiburan yang sifatnya sementara. Mereka tahu, uang kecil yang sering dihamburkan kalau dikumpulkan bisa menjadi modal besar. Perbedaan mencolok juga terlihat dalam cara mereka mendidik anak. Banyak keluarga biasa lebih fokus pada memberikan kenyamanan, membeli mainan mahal, atau memanjakan anak dengan fasilitas modern. Sementara keluarga Cina lebih menekankan pendidikan dan keterampilan. Mereka rela berhemat agar anak bisa sekolah lebih baik, kursus tambahan, atau bahkan belajar bisnis sejak dini. Bagi mereka, ilmu dan pengalaman jauh lebih berharga daripada barang mahal. Bahkan dalam pesta atau perayaan, perbedaan itu terlihat jelas. Banyak orang menganggap pesta sebagai ajang pamer, sehingga mengeluarkan uang besar untuk dekorasi, pakaian, atau undangan mewah. Orang Cina lebih sederhana. Perayaan dilakukan secukupnya. Yang penting ada kebersamaan dan simbol keberuntungan. Uang lebih baik diputar kembali ke bisnis daripada dihabiskan dalam satu malam. Hal lain yang menarik adalah soal cara menghadapi tekanan sosial. Banyak orang merasa harus mengikuti standar lingkungan. Misalnya karena tetangga beli mobil baru, mereka juga harus beli. Karena teman liburan ke luar negeri, mereka pun memaksakan diri ikut-ikutan. Orang Cina jarang terpengaruh hal semacam ini. Mereka punya prinsip sendiri, selama tujuan keuangan belum tercapai, tidak perlu ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Kalau semua perbedaan ini kita kumpulkan, kita bisa melihat gambaran yang jelas. Kebanyakan orang cenderung mengutamakan penampilan luar, sementara orang Cina lebih fokus pada fondasi dalam, tabungan, investasi, bisnis, dan pendidikan. Kebanyakan orang ingin terlihat kaya sekarang, sedangkan orang Cina rela terlihat biasa-biasa saja hari ini demi benar-benar kaya di masa depan. Tetapi jika alirannya kecil tapi stabil, maka bisnis tidak akan pernah mati. Inilah pola pikir yang membuat mereka tahan menghadapi krisis. Saat banyak orang panik karena pendapatan menurun, pedagang Cina masih bisa bertahan karena mereka sudah terbiasa hidup dengan perputaran kecil namun konsisten. Mereka tidak meletakkan semua harapan pada satu sumber. Kalau toko utama sedang sepi,
masih ada usaha kecil lain yang menopang. Kalau satu bisnis goyah, masih ada saudara atau jaringan yang siap membantu. Hal yang menarik juga adalah bagaimana mereka memandang pengeluaran. Banyak orang tergoda menghabiskan uang untuk barang-barang yang membuat mereka terlihat sukses. Mobil baru, pakaian mahal, atau rumah mewah. Tetapi orang Cina sering memilih sebaliknya. Mereka rela naik kendaraan umum, rela memakai baju sederhana, bahkan rela tinggal di rumah yang tidak terlalu besar asalkan punya modal untuk usaha. Karena mereka percaya, kemewahan hari ini bisa menjadi penghalang bagi kebebasan besok. Ada pepatah yang mereka pegang, jangan makan habis modal. Artinya, jangan pernah menghabiskan uang yang seharusnya diputar untuk bisnis hanya demi memuaskan keinginan sesaat. Kalau ada keuntungan, sebagian boleh dipakai untuk kebutuhan, tapi modal utama harus tetap utuh dan terus bekerja. Itulah sebabnya, meskipun mereka terlihat hemat, lama-lama mereka punya kekayaan yang jauh lebih besar daripada orang yang setiap hari pamer gaya hidup. Rahasia lain yang sering dilupakan adalah kemampuan mereka untuk hidup berlapis-lapis. Maksudnya, mereka tidak hanya mengandalkan satu strategi, tapi selalu punya cadangan. Jika bisnis besar mereka jalan, usaha kecil tetap hidup. Kalau bisnis modern mereka berkembang, warung sederhana pun tidak ditutup. Mereka percaya bahwa roda ekonomi harus punya banyak titik putaran. Kita juga bisa belajar dari cara mereka mengajarkan anak-anak tentang nilai uang. Anak-anak tidak hanya diajarkan menabung, tetapi juga diajarkan menghasilkan. Seorang anak bisa saja diberi sedikit modal oleh orang tuanya untuk membeli permen, lalu menjualnya kembali di sekolah. Dari situ anak belajar bahwa uang bisa tumbuh kalau diputar. Hal kecil ini kelihatan sepele, tapi dampaknya besar sekali untuk pola pikir ke depan. Anak-anak tumbuh dengan pemahaman bahwa uang bukan sekadar hadiah, melainkan hasil dari usaha dan kecerdikan. Kalau kita melihat keluarga-keluarga besar keturunan Cina, seringkali mereka punya tradisi berkumpul bukan hanya untuk makan, tetapi juga membicarakan bisnis. Dalam satu meja makan, bisa saja dibicarakan bagaimana strategi dagang, apa yang harus dibeli, bagaimana membantu saudara yang sedang butuh modal, atau peluang usaha baru yang bisa dikerjakan bersama. Jadi keluarga bukan hanya tempat pulang, tapi juga pusat kekuatan ekonomi. Banyak orang di luar komunitas mereka hanya melihat hasil akhirnya, toko ramai, bisnis besar, rumah mewah. Tetapi jarang yang mau menengok perjalanan panjang yang penuh pengorbanan. Dan inilah kunci yang sering tidak disadari. Perbedaan kecil dalam gaya hidup sehari-hari, bila berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun, akan menciptakan jurang besar dalam kondisi finansial. Orang yang suka menghamburkan uang akan terus terjebak dalam siklus kerja utang habis. Sedangkan orang yang disiplin ala Cina perlahan tapi pasti akan menumpuk aset, hingga akhirnya benar-benar mapan. Kalau kita lihat keseluruhan pola hidup dan strategi orang Cina, benang merahnya selalu sama. Mereka hidup dengan disiplin, berpikir jangka panjang, dan mengutamakan keluarga. Semua kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi membentuk fondasi yang kuat. Mereka rela menahan diri dari kesenangan sesaat, karena percaya bahwa hasil besar datang pada waktunya. Anak-anak mereka tidak hanya diajarkan cara menghitung uang, tetapi juga cara menghargai setiap tetes keringat untuk mendapatkannya. Orang tua tidak sekadar memberikan warisan harta, melainkan warisan nilai. Kerja keras, kesabaran, hemat, dan keberanian mencoba. Nilai-nilai inilah yang membuat usaha kecil bisa berubah menjadi besar, dan membuat keluarga sederhana bisa bertahan hingga kaya raya. Kalau kita bandingkan dengan banyak orang lain, seringkali yang membedakan bukanlah tingkat kecerdasan atau modal awal, tetapi cara berpikir tentang uang. Sebagian orang ingin cepat kaya dan langsung pamer, sementara orang Cina justru sabar membangun perlahan, menahan diri dari hal-hal yang tidak perlu, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Pada akhirnya, rahasia kaya ala orang Cina bukanlah trik instan, melainkan kombinasi dari filosofi hidup, strategi finansial, disiplin gaya hidup, dan kebiasaan keluarga yang berjalan konsisten selama puluhan tahun. Semua itu membentuk satu pola yang sederhana, tetapi sangat kuat. Dan disinilah kita bisa mengambil pelajaran besar. Tidak perlu lahir dari keluarga kaya untuk mulai meniru pola pikir ini. Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar hemat, berani menabung, berani memutar modal, menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan tidak mudah tergoda dengan gaya hidup. Pelan-pelan, langkah kecil itu akan menjadi pondasi menuju kebebasan finansial. Sebab, kekayaan sejati bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita punya, tetapi tentang seberapa bijak kita mengelolanya, seberapa sabar kita menunggu hasilnya, dan seberapa kuat kita menjaga nilai-nilai itu untuk diwariskan pada generasi berikutnya. Dan mungkin inilah inti dari semua rahasia itu,
Menjadi kaya ala orang Cina bukanlah soal mengejar uang semata, melainkan soal membangun warisan hidup yang bertahan lintas generasi. Jadi, setelah kita menelusuri perjalanan panjang tentang rahasia kaya ala orang Cina, satu hal yang jelas, kekayaan bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pola pikir, kebiasaan, dan nilai yang dijaga dengan konsisten. Dari filosofi kuno, strategi praktis, sampai kebiasaan keluarga, semuanya berpadu menjadi fondasi yang kokoh. Kita sering melihat hasil akhirnya, toko yang ramai, bisnis yang besar, atau keluarga yang sejahtera. Tapi jarang kita melihat prosesnya. Kerja keras tanpa henti, hidup sederhana, sabar menunggu hasil, dan komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dan sekarang, pertanyaannya kembali pada kita. Maukah kita belajar dari pola pikir ini? Maukah kita mulai menanam benih kecil hari ini, meski hasilnya mungkin baru terlihat bertahun-tahun nanti? Karena itulah cara orang Cina membangun kekayaan mereka. Bukan instan, bukan pamer, tapi konsisten dan sabar. Kalau kita bisa menerapkan hal yang sama dalam hidup kita, bukan tidak mungkin kita juga bisa membangun jalan menuju kebebasan finansial. Mungkin bukan hari ini, bukan besok, tapi dengan langkah kecil yang kita mulai sekarang, masa depan bisa berubah selamanya. Ingatlah selalu, kekayaan sejati bukan tentang seberapa cepat kita mendapatkannya, tapi seberapa kuat kita menjaganya, dan seberapa dalam kita bisa mewariskannya. Dan mungkin inilah waktunya kita berhenti sekadar kagum, lalu mulai meniru. Karena rahasia kaya ala orang Cina bukan hanya milik mereka, tetapi bisa menjadi milik siapa saja yang berani menerapkannya.